Perhatikan, ini adalah gambar mesin dialisis, yaitu mesin yang bekerja seperti ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Al-Islamiyah, apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi di hari Kamis ini dengan cuaca yang selalu optimis dan ceria. Insya Allah, kali ini kita akan belajar tentang gangguan dan menjaga sistem ekskresi. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Materi ini ada dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan aku. Dan hadis riwayat Muslim nomor 5705 yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Maka bila obat itu mengenai penyakit akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Nah, perhatikan ya, di sini ada urin dengan berbagai warna. Masih ingat ya? Urin ini adalah zat sisa metabolisme dalam tubuh kita yang dikeluarkan oleh ginjal. Ternyata warna urin ini berhubungan dengan kondisi organ ginjal tersebut. Ya, di sini kalian bisa melihat warna tertentu memiliki arti tertentu. Ini berhubungan dengan gangguan yang terjadi pada organ ginjal. Mari kita sama-sama mempelajari tentang gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada nefritis, yaitu penyakit pada sistem ekskresi karena rusaknya nefron. Masih ingat ya, nefron yaitu bagian dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, kerusakannya terutama pada bagian glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis ini mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air di kaki. Upaya penanganannya yaitu dengan proses cuci darah atau dengan cara pencangkokan ginjal. Gangguan kedua di sini ada batu ginjal. Penyakit ini ditandai dengan terbentuknya endapan berupa garam kalsium pada rongga ginjal atau disebut dengan pelvis renalis. Kemudian pada saluran ginjal dan pada kandung kemih. Batu ginjal itu terdiri atau tersusun dari kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Penyebabnya disebabkan karena banyak mengkonsumsi garam mineral, kurang minum air, dan sering menahan kencing. Tahukah kamu bahwa vitamin C dengan dosis tinggi akan meningkatkan resiko batu ginjal? Mengapa bisa seperti itu? Karena sebagian vitamin C yang tidak diserap tubuh akan dikeluarkan melalui urin sebagai oksalat. Sedangkan oksalat itu merupakan komponen pembentuk batu ginjal. Oleh sebab itu, vitamin C yang masuk tubuh kita harus sesuai dengan kebutuhan. Gangguan yang ketiga adalah albuminuria, yaitu kerusakan pada glomerulus. Pada urin ditemukan adanya protein. Ya, seharusnya tidak ada protein. Tapi pada urin ditemukan protein. Penyebabnya karena kurangnya asupan air. Konsumsi protein yang terlalu banyak
kalsium, dan vitamin C yang terlalu banyak. Upayanya, mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta mengatur pola hidup dan pola makan yang sehat. Gangguan keempat adalah hematuria. Penyakit ini ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Penyebabnya adanya infeksi bakteri pada saluran kemih dan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Upaya yang dilakukan yaitu segera buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang, dan banyak minum air putih. Kemudian penanganannya adalah dengan pemberian antibiotik. Karena dengan adanya antibiotik ini akan membunuh bakteri. Jadi, penderita hematuria pada tingkat yang sudah parah, warna urinnya akan kemerahan seperti air cucian daging. Mengapa? Karena dalam urinnya terdapat sel-sel darah merah. Gangguan berikutnya adalah diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Tubuh tidak dapat menyerap air, sehingga penderita sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penyembuhannya dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Kemudian ada kanker ginjal. Kanker ginjal ini disebabkan adanya pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus, mengakibatkan adanya darah pada urin, kemudian kerusakan ginjal, dan berpengaruh terhadap kerja organ lain. Bahkan jika sudah parah dapat mengakibatkan kematian. Upaya menghindarinya yaitu dengan penggunaan bahan-bahan kimia, menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Perhatikan, ini adalah gambar mesin dialisis, yaitu mesin yang bekerja seperti ginjal. Fungsinya untuk membersihkan darah dengan cara difusi sederhana. Kalau kalian pernah mendengar orang sakit tertentu kemudian pengobatannya di rumah sakit dengan cara cuci darah, nah ini adalah alat yang digunakan. Ya, sebetulnya pengobatan ini juga beberapa tim kesehatan menganggap kurang efektif, lebih efektif menggunakan pengobatan transplantasi ginjal, yaitu memasukkan ginjal manusia lain, orang lain ke dalam tubuhnya, dan tentunya ini juga memiliki efek negatif. Gangguan yang berikutnya adalah jerawat atau biasa disebut dengan acne vulgaris. Jerawat terjadi akibat adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Penyebabnya karena kurang menjaga kebersihan kulit, faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak, kemudian pemakaian kosmetik yang berlebih, kemudian konsumsi makanan berlemak secara berlebih. Upaya pencegahan yaitu dengan menjaga kebersihan kulit, hindari makanan berlemak, banyak mengkonsumsi sayur mayur dan buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Gangguan berikutnya adalah biang keringat. Biang keringat ini dapat terjadi pada semua umur, mulai bayi hingga dewasa. Biang keringat ini terjadi akibat adanya kelenjar keringat yang tersumbat oleh sel-sel kulit mati. Upaya pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Pengobatannya bisa menggunakan bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Upaya pencegahan gangguan sistem ekskresi. Ya, ini Ibu tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini ada 4 upaya
Yang pertama, mengatur pola makan seimbang. Kemudian minum air minimal 2 liter per hari, olahraga teratur, dan tidak menunda buang air kecil. Ya, ini upaya dalam bentuk gambar. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, untuk penyakit hati, secara fisik kita sudah pelajari, tapi ada juga penyakit hati secara rohani ya. Kalian bisa baca di sini. Ini juga wajib dihindari. Jadi, kita harus menjaga organ tubuh kita dari penyakit jasmani dan penyakit rohani. Sampai di sini materi dari Ibu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang tidak kalian mengerti, silakan diinformasikan di WA Group. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.